warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa nih semangatnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa gimana? Nah, doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Dari sholat subuh? Nggak ada yang sholat subuh. Kalau siapa yang tadi sebelum sarapan itu berdoa? Berdoa sebelum sarapan? Gimana doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pintar. Nah, jadi berdoa, siapa yang tahu nih berdoa dan beribadah itu salah satu contoh penerapan nilai Pancasila sila keberapa? Sila ke-1. Pintar, kamu punya sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya lambang apa? Bintang. Bintang. Warna apa? Kuning. Pintar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kalian semua bisa memahami dan mempraktikkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila di rumah, mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Manfaatnya apa? Supaya kalian bisa tumbuh menjadi anak Indonesia yang hebat, berkarakter kuat, dan berakhlak mulia. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sekarang ibu punya materinya. Ini buat dia, ini buat Fatina. Coba diperhatikan di sini. Yang pertama ada gambar sila pertama, ya kan? Sila pertama gambarnya apa nih? Bintang. Coba baca dia yang sampingnya apa penerapan nilainya nih? Yang ini ada baca coba. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Terus bawahnya Berdoa sebelum dan sesudah belajar. terus Rajin beribadah sesuai agama. terus Sesuai agama masing-masing. terus yang terakhir Selalu bersyukur atas nikmat Nah, jadi penerapan nilai Pancasila di lingkungan rumah dari sila pertama ini nih, dari si bintang itu ada apa tadi? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah pintar. Terus Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. yang terakhir, Selalu bersyukur atas nikmat. nah kalau kalian tadi pagi nggak sholat subuh, berarti kalian menerapkan nilai Pancasila apa enggak? Enggak, berarti besok harus sholat subuh ya. Nah kalau tadi kan udah berdoa sebelum makan berdoa. Tadi kita sebelum belajar berdoa enggak? Berdoa berarti udah menerapkan nilai Pancasila sila pertama. Lihat yang kedua, ini lambangnya apa? Lantai emas. Coba Sakinah dibaca yang sampingnya. Berjujur kepada orang tua, bersopan, tidak berbohong, menghargai anggota keluarga, meminta maaf jika berbuat salah. Pinter. Nah ini adalah contoh penerapan sila kedua Pancasila ya. Jadi contohnya ada apa aja? Bersikap jujur kepada orang tua, berkata sopan, tidak berbohong, menghargai anggota keluarga, dan meminta maaf jika berbuat salah. Siapa yang masih suka bohong? Gak boleh bohong sama orang tua, sama keluarga. Gak boleh ya suka bohong. Harus jujur. Kalau bohong itu masuk surga, masuk neraka. Berarti gak boleh bohong. Terus harus meminta maaf jika berbuat salah. Kalau berantem sama adiknya, harus minta maaf apa enggak? Siapa yang harus minta maaf? Siapa yang harus minta maaf? Yang salah, minta maaf. Terus harus menghargai anggota keluarga yang lain. Harus hormat sama orang tua. Nggak boleh ngelawan. Terus selanjutnya yang sila ketiga ada pohon beringin. Ini contoh penerapannya. Yang pertama ada bermain bersama saudara atau teman tanpa membeda-bedakan. Terus ada menjaga kerukunan di rumah. Dan yang terakhir
kerja bakti membersihkan rumah bersama keluarga. Enggak. Nih, lihat di sila ketiga. Bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, pinter. Nah, tuh lihat di sini. Yang pertama, bermain bersama saudara atau teman tanpa membeda-bedakan. Berarti boleh nggak nggak beda-bedain saudara? Nggak beda-bedain teman boleh nggak? Nggak boleh. Berarti harus main sama siapa aja. Nggak boleh pilih. Terus selanjutnya coba Zia baca lagi yang sila keempat. Sila keempat apa? Lambangnya nih. Kepala banteng. Coba baca yang ininya. Contoh penerapannya. Bermusyawarah bersama keluarga dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat anggota keluarga, menerima keputusan yang telah disepakati. Nah, di sini menjelaskan kalau penerapan nilai Pancasila sila keempat itu yang pertama ada bermusyawarah bersama keluarga dalam mengambil keputusan. Kemudian menghargai pendapat anggota keluarga dan terakhir menerima keputusan yang telah disepakati. Ngerti nggak maksudnya? Contohnya nih kayak menentukan tempat liburan bersama keluarga atau memilih acara TV yang akan ditonton bersama. Misalkan mau nonton TV, tapi Ina mau nonton TV, adiknya juga mau nonton TV. Berarti harus disepakatin, harus nontonnya apa dulu. Misalkan Sakina dulu mau nonton apa. Iya, ganti-gantian. Pinter, nggak boleh berebut. Terus yang terakhir, Sakina baca. Sila kelima, adil dan kakak. Yang pertama, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, berbagi mainan dengan adik atau kakak, Ya, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Pinter. Nah, jadi kalau penerapan sila kelima ini, kita harus membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, berbagi mainan dengan adik atau kakak, dan bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Siapa yang di sini suka membantu orang tuanya? Bantu ngapain? Bantu nyapu. Bantu nyapu. Kalau Zia? Beresin kasur. Terus harus berbagi mainan dengan adik dan kakak. Berbagi mainan dia sama adiknya? Nggak boleh pelit. Harus adil sama semua anggota keluarga. Oke, sampai sini ngerti nggak? Ngerti, ada yang bertanya nggak? Oke, kalau gitu ibu yang mau tanya. Misalkan Budi ini berbohong nih sama orang tuanya. Misalnya dia bilang kalau nilai ujiannya itu 100, padahal aslinya nilai ujiannya 50. Nah, itu bertentangan dengan nilai sila keberapa? Yang suka berbohong. Sila keberapa? Sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Berbohong itu melanggar sila kedua karena kita harusnya bersikap jujur dan sopan kepada orang tua. Nah, karena kalian semua udah paham, sekarang ibu punya lembar kerja untuk kalian kerjakan. Nih lihat sini. Nah, dan ya tugasnya mudah sekali. Kalian hanya tinggal menarik garis untuk menghubungkan kegiatannya sama Pancasilanya yang sesuai. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Minta maaf sudah keberapa? Yang musyawarah sudah keberapa? Sakinah ada nggak?
Siapa yang udah selesai? Ya, Sakina sini belum? Oke, kita tunggu Sakina dulu ya. Nih, ini gambar sedang berminta maaf. Minta maaf. Minta maaf sila keberapa? Ya. Terus ini bermain. Bermain pertama bilang ke si tiga. Bermusyawarah. Bermusyawarah sila keberapa? Oke, udah sini semua? Ya, sini kumpul lagi. Betul ya, ini jawabannya. Yang sila pertama, bintang, itu penerapannya adalah beribadah. Kemudian sila yang kedua itu saling meminta maaf. Terus sila yang ketiga bermain bersama. Nah, dan sila keempat bermusyawarah. Dan sila terakhir itu apa? Membagi mainan. Pinter. Oke, tidak terasa ya kelas kita sudah hampir selesai. Nah, ayo sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa aja yang udah kita pelajari pada hari ini? Kayak contohnya apa penerapan pada sila pertama, apa penerapan pada sila kedua, apa penerapan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kelima ini diambil dulu. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan tadi sila pertama penerapan nilainya apa? Sholat, terus beribadah, pinter. Kalau sila kedua tadi apa? Jujur, tidak boleh bohong, meminta maaf, pinter. Kalau sila ketiga bermain dengan saudara. Terus yang sila keempat bermusyawarah. Dan sila yang terakhir apa? Bantu orang tua. Hebat. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa di rumah untuk baca-baca bukunya lagi ya, biar nanti tetap selalu ingat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di rumah. Oke, terakhir kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.